Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Hadrat salam karamin wal muhtaramin, para lora kita, para kiai kita, ulama-ulama kita, ustaz dan guru kita, keluarga besar daripada pesantren Mambaul Ulum di Bata-Bata, hafizakumullah wa waffaqakumullah. Kita sangat bersyukur bahwa kita berada di satu pesantren yang dari namanya saja memberikan optimisme yang luar biasa, Mambaul Ulum. Tentu saja optimisme ini adalah diyakini dan kita akui sebagai bagian daripada ajaran yang sangat dipentingkan di dalam al-Islam. Itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Itulah yang sampai hari ini selalu bisa kita nikmati. Dahulu Rasulullah SAW mengingatkan, bahkan bila terjadi kiamat hari ini, idza qamatil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasila falyagrasa. Bila hari ini terjadi kiamat, sekalipun hari ini terjadi kiamat, dan kalau kiamat terjadi, pastilah semua kehidupan selesai. Tetapi Rasulullah mengajarkan, bila hari ini terjadi kiamat dan di tangan Anda masih ada benih yang bisa ditanam, maka tanamkanlah ia. Karena ada optimisme bahwa kehidupan itu dalam konteks Islam memang tidak untuk menunggu dan selesai, tapi untuk berkontribusi, menanam kebajikan, menanam potensi, melakukan yang terbaik, sekalipun barangkali hasilnya tidak bisa kita nikmati karena terjadinya kiamat. Sekalipun barangkali tidak ada bahkan siapapun yang akan bisa menikmati karena terjadinya kiamat. Tetapi Rasulullah mengajarkan optimisme bahwa apa yang kita lakukan justru akan menjadi bekal untuk kehidupan kita, bahkan bila terjadi kiamat. Tanamkanlah benih kebaikan yang kita miliki. Dan itulah yang dahulu selalu menjadi bagian daripada yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Kita tahu bagaimana Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, bayangkan dalam usia yang masih sangat muda, bahkan belum sampai usia akil balik, beliau sudah dibawa oleh ibunya dari Gaza, kemudian ke Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian menjadi ulama besar, anak yatim, tapi dengan ketaatannya kepada ibunya, dengan keyakinannya kepada para ulama, dia menghadirkan semangat kehidupan dan optimisme. Dan kita mengetahui bahwa sekarang ini di dunia Islam, orang yang amat sangat dihormati, dirujuk sesudah Rasulullah dan para sahabat, ulama-ulama besar adalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita membaca kitab-kitabnya, merujuk pada akwalnya, dan madhabnya menjadi rujukan mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Dari kondisi yatim, sendirian, bersama dengan ibunya, melakukan perjalanan yang jauh, Gaza, Mekah, Madinah, Kufah, Mesir, jadilah beliau ulama yang luar biasa. Ilmunya bermanfaat, menghadirkan berkah, umat yang mengikutinya ada di seluruh dunia, dan itu adalah suatu karunia yang luar biasa, akibat daripada optimisme yang oleh Imam Asy-Syafi'i diwariskan kepada kita semuanya. Sekarang ini kita berada di era yang banyak orang menghadirkan skeptis, tidak optimis, pesimis, gara-gara terjadinya COVID-19 dan bahkan sekarang dengan varian baru dengan Omikronnya. Tetapi subhanallah, dalam kondisi semacam ini pun mukjizat daripada al-Islam, mukjizat daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, keteladanan para nabi, terus menghadirkan jiwa-jiwa dan perilaku dan manusia-manusia yang bahkan menghadirkan bukan hanya optimisme, tapi bahkan manfaat yang sangat besar. Ketika misalnya terjadi COVID-19 dan menjadi pandemi, menyebar di seluruh dunia, tampillah dua orang suami dan istri yang dulunya adalah mereka muhajir, mereka adalah imigran dari Turki pindah ke Jerman, namanya adalah Dr. Ogur Sahin dan istrinya Dr. Özlem Türeci. Kedua suami istri ini, Dr. muhajir atau imigran dari Turki, pindah ke Jerman,
membina diri, belajar, menjadi tokoh yang hebat, menjadi seorang saintis, peneliti yang hebat, sehingga beliau ketika dunia kesulitan, dunia penuh dengan pesimisme akibat dari COVID-19, beliau justru menghadirkan sebuah optimisme. Beliau menjadi tokoh yang hebat karena beliau berdua menemukan vaksin yang paling dicari di seluruh dunia, yang paling dirujuk oleh seluruh dunia. Itulah Pfizer. Subhanallah, ketika banyak orang menjadi pesimis karena kondisi COVID-19, justru beliau memberikan kepada kita sebuah optimisme bahwa umat Islam tetap bisa bangkit dan bahkan maju ke depan menjadi pemberi solusi. Dan COVID-19 ini juga ternyata menghadirkan hal yang tidak terduga, yaitu bahwa dunia kedokteran, dunia internasional teringat dengan seseorang yang nanti disebut sebagai bapaknya para dokter modern, itulah Ibnu Sina. Beliaulah yang kemudian mengajarkan sesuatu yang sekarang ini menjadi rujukan, yang disebut sebagai social distancing atau menjadi karantina. Itu semuanya dimulai dari beliau. Beliaulah yang menghadirkan teori itu. Tapi teori itu diambil dari mana? Beliau mengambilnya dari Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi Islam memberikan kepada kita dalam kondisi apapun, bukan hanya kita bisa menghadirkan optimisme, tapi bahkan bisa menghadirkan solusi, menghadirkan manusia-manusia muslim yang hebat di dalam Islamnya, hebat dalam ilmunya, hebat dalam tanggung jawab sosialnya, menghadirkan kontribusi yang membawa manfaat yang berkepanjangan, meluas ke seluruh dunia. Rasulullah, Imam Syafi'i, Ibnu Sina, Ugur Sahin, dan Ozlim Tureci, itu adalah contoh-contoh nyata. Sepanjang kehidupan, dalam posisi apapun, kita bisa berkontribusi menghadirkan kemaslahatan. Dan karenanya, kita semuanya para santri, saya juga santri alumni pesantren, kita hendaknya betul-betul menghayati bahwa Islam kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, dengan Rasulullah, dengan para ulama, dengan para ilmuwan, adalah realita tentang optimisme yang bisa menghadirkan kontribusi, membawa kepada keunggulan, menghadirkan khaira ummah. Itulah makna dari, atau salah satu makna daripada ungkapan Al-Quran yang menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Selamat melanjutkan kajian Anda, sahabat semuanya di pesantren Mambalul Badawata. Wallahu ma'akum wa lam yatirakum a'malakum wa wallahu muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.